Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan menjelaskan materi tentang Islam, radikalisme, dan pencegahan terorisme. Mata kuliah Metode Terapi Anti-Teror dan Radikalisme, dosen pengampu Haji Ahmad Soleh Sakni, LCMA. Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Materi presentasi ini disusun oleh kelompok 2 yang terdiri dari Neni Trinopita, Muhammad Bayu Pratama, Idris Fahru Rozi, dan Tatania Dwi Kartikasari. Materi ini dibuat untuk kalangan sendiri, referensi atau bahan bacaan materi, dan penggayaan ide dituliskan di bagian akhir. Saran dan masukan sangat diharapkan untuk pengembangan dan penyempurnaan. Terima kasih dan mohon maaf, semoga bermanfaat. Islam sebagai agama yang merupakan rahmat bagi seluruh alam beserta isinya, tentunya sangat menganjurkan kepada segenap pemeluknya untuk selalu melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi sesama manusia dan lingkungannya secara konstruktif, serta melarang untuk melakukan perbuatan yang bersifat sia-sia, apalagi sampai melakukan tindak kekerasan, karena perbuatan yang demikian sungguh sudah dapat dipastikan sangat dilarang oleh agama dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan atau radikal ini sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Fran Magnis Suseno yang membagi kepada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan atau radikal, yaitu yang pertama transformasi. Transformasi dalam masyarakat tradisional, kemasyarakatan modern di era modernisasi dan globalisasi yang menciptakan diskriminasi, dislokasi, disfungsi aliasasi yang terasa sebagai ancaman ekonomis, psikologis, dan politis. Modernisasi di sini tidak sebagai proses yang positif yang dapat meningkatkan rasa sejahtera dan keadilan. Ya, yang kedua, akumulasi. Akumulasi kebencian dalam masyarakat, di mana tertanam dalam masyarakat tendensi eksekutif, baik di kalangan agama maupun kalangan suku yang mempunyai efek. Lalu yang ketiga, masyarakat. Masyarakat yang sakit mudah diprovokasi. Yang keempat, konten. Orde Baru sebagai sistem institusi kekerasan, sistem kekuasaan yang dibangun masa Orde Baru berdasarkan kekuasaan yang tidak tertanding, sehingga semua konflik sosial dan kepentingan dipecahkan tidak secara rasional, tidak objektif, tidak adil, melainkan secara kekuasaan. Kooptasi, intimidasi, ancaman, dan penindasan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Di sisi lain, Muhammad Sofyan menegaskan latar belakang terjadinya kekerasan yaitu: pertama, tekanan ekonomi yang menambah berat kehidupan warga masyarakat. Lonjakan harga bahan pokok sejak awal tahun 1998 telah membuat kesejahteraan masyarakat merosot drastis. Yang kedua, meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi di kalangan warga masyarakat. Indikasinya terlihat manakala konflik-konflik radikal hanya pecah di kawasan perkotaan, di mana potret kesenjangan tampak begitu mencolok. Yang ketiga, wibawa hukum yang sudah terdegradasi sedemikian rupa akibat law enforcement dan integrasi aparat penegak hukum yang kurang memadai, mafia peradilan, budaya rekayasa, serta penyelewengan oknum-oknum penegak hukum menyebabkan asas kedaulatan hukum menjadi suatu utopis yang tidak tersentuh. Yang terakhir yaitu budaya oportunisme di kalangan masyarakat. Jenis oportunisme yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum
adalah kolusi dan korupsi. Sementara itu, yang sulit dikatakan melanggar hukum, tetapi seringkali membuat masyarakat muak adalah nepotisme. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa tindakan radikal dilakukan oleh individu atau masyarakat yang justru memiliki label sebagai seseorang yang mengaku beriman atau beragama. Lalu timbul pertanyaan di manakah peran agama pada situasi seperti tersebut. Tentu saja dengan tidak bermaksud untuk menarik kesimpulan secara terburu-buru, tetapi harus diakui bahwa agama yang merupakan sumber moral, etika, keyakinan, termasuk juga etika mengekspresikan obsesi pemikiran dan perbuatan. Oleh karena itu, dapat dikemukakan di sini bahwa agama belum berperan sebagaimana mestinya, sebab diyakini bahwa tidak satu pun permasalahan yang ada dan dihadapi masyarakat yang tidak diberikan solusi, alternatif atau jawaban oleh agama, terlebih lagi agama Islam. Jika manusia melakukan perbuatan yang salah, baik secara individu maupun kolektif, maka bukan berarti tindakan penyimpangan itu ditolerir atau dilegitimasi oleh agama atau ketiadaan jalan yang mengarahkan, baik yang berasal dari nas Al-Quran maupun hadis Nabi. Akan tetapi karena ketidakmampuan akal manusia itu sendiri untuk menginterpretasikan kandungan makna yang tersirat di dalam hujjah tersebut. Secara lebih spesifik lagi, bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain atau nilai-nilai humanis, yang kesemua hal tersebut adalah berkaitan dengan konsep keimanan. Dengan kata lain, pelaksanaan silaturahmi dan berbuat baik kepada sesama manusia merupakan implementasi konkret dari rasa kecintaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud bahwa di dalam Islam, di samping memiliki konsep tentang hablu minallah, tetapi juga memiliki konsep tentang hablu minan nas. Radikalisme di Indonesia. Dengan demikian, radikalisme yang terjadi di kalangan kaum muslim di Indonesia khususnya terjadi akibat ajaran agama yang belum dihayati, dipedomani, dan diaktualkan sebagaimana mestinya. Jika ajaran agama telah diyakini serta diajarkan secara konsisten, maka sudah barang tentu tidak ada tindakan radikalisme yang akan pernah terjadi. Materi selanjutnya yaitu upaya antisipasi dan penanggulangan. Upaya antisipasi atau tindakan preventif yang harus segera dilakukan antara lain, yang pertama yaitu penataan dan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu supremasi hukum harusnya ditegakkan, sebab jika tidak maka seakan-akan hukum hanya merupakan bagian dari rakyat semata, sedangkan para penguasa laksana seorang dewa yang maksum dengan memiliki kekebalan hukum. Yang ketiga yaitu menstabilkan situasi politik, karena ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek perkembangan pertumbuhan ekonomi dan juga hukum. Yang keempat yaitu harus diakui bahwa hal yang sangat mendasar dan dari empat ini yaitu munculnya gerakan radikalisme adalah berasal dari aspek moral dan lemahnya iman. Jadi yang perlu dilakukan adalah menanamkan nilai agama sendiri mungkin sehingga segala tingkah laku manusia dibaluti oleh nilai-nilai agama. Adapun upaya penanggulangan usaha represif antara lain, yang pertama, dengan menanamkan kesadaran yang setinggi-tingginya, mengarahkan kepada masyarakat sebagai makhluk yang berbudaya yang memiliki kemampuan untuk mengolah akal dan pikiran, bahwasanya tindakan radikal adalah sangat tidak layak untuk dilakukan oleh masyarakat yang memiliki akal dan pikiran. Kapasitas yang paling tepat untuk memberikan pengarahan pada usaha ini adalah para tokoh agama dengan cara memberikan pemahaman bahwa agama sangat melarang tindakan radikal, karena itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama. Lalu yang kedua, selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindakan radikal. Adapun yang paling berperan pada usaha ini adalah para penegak hukum. Hal ini dapat dijalankan apabila para penegak hukum bertindak
tidak pandang bulu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.